bagi kalian semua para pemula yang bikin konten-konten baru. Kalau hobi kalian mancing, ya udah fokus aja mancing. Terus kita dokumentasikan, kita simpen di YouTube gitu aja. Assalamualaikum sobat angler dimanapun anda berada. Baik lagi di channel gue Fajar Mantovani. Kali ini akan mewawancarai satu angler, yaitu motivator gue, angler Banyuasin. Gue mau grebek markasnya, gue mau lihat tackle-tackle yang dia punya, pengalaman yang dia punya. Gue udah kontak, tapi gue nggak kasih tahu jam berapa gue mau datang. Tahu keseruannya? Lanjut ya videonya, cekidot. Assalamualaikum. Oh, pelakunya. Oh, sobat angler, balik lagi di channel Fajar Mantovani. Tadi sempat kita break dulu karena kita makan siang dan segala macam. Kita bersih-bersih, kita mengikuti protokol juga. Hari ini edisi khusus grebek markasnya angler Banyuasin, Bang Ipul. Langsung aja ya ke Bang Ipul ya. Belum tahu, silahkan tonton, lihat channel-channelnya. Nanti gue kasih linknya, gue kasih deskripsinya. Halo Bang Ipul, selamat siang Bang Ipul. Selamat siang, gimana kabar? Sehat. Ada apa ini? Iya, grebek nih Bang Ipul. Kita grebek, penasaran, ada yang belum tahu nih pengalamannya. Kita tanya-tanya dulu. Sejak mancing itu sukanya dari umur berapa Bang? Saya mancing bisa dari kecil, bisa dibilang dari usia dini saya udah senang mancing. Mungkin karena keturunan bapak saya ya. Bapak saya itu nyari ikan, cuma dia bukan mancing, dia basicnya menjala. Dulu masih kecil saya suka ikut sama dia, jadi dari situlah saya mulai gemar mencari ikan. Awal-awal dulu saya menggunakan bambu, kecil menggunakan bambu. Terus naik lagi saya bisa beli joran yang fiber itu harganya 1.500. Terus naik lagi, SMP saya dulu basicnya di kali, mancingnya di kali karena saya ngikut bapak saya ya di kali ya. Terus SMP saya ada teman-teman, saya mulai terjun ke laut. Di situ saya lihat joran teman-teman saya bagus, saya pakai fiber itu dulu. Saya masih ingat, saya nggak bisa kan di laut susah pakai fiber. Joran teman-teman saya pakai joran antena semua. Mau nggak mau saya nabung. Saat itu saya beli joran antena pertama saya itu harganya 9.000. Itu udah senang banget saya bisa beli joran antena. Nah, dari situlah saya mulai fokus mancing di laut karena emang basicnya ikan laut itu ya macam-macam ya. Dulu ikan di kali kan jenisnya sedikit, kalau di laut tuh dapat ikan ini, dapat ikan itu, senang. Nah, dari situlah saya mulai sampai sekarang saya senang mancing di laut. Buat teman-teman nih, Bang Ipul pengalamannya, hal yang paling berkesan itu di spot mana aja Bang Ipul? Selama saya mancing, saya bisa mancing ini sih masih di daerah Jawa dan sekitarnya ya, paling jauh ke arah barat yaitu daerah Lampung. Itu di sana itu bisa dibilang mancing yang benar-benar mancing di sana itu, karena di sana itu satu, lingkungannya masih bersih, alami, ikannya masih banyak. Jadi dengan kita menggunakan umpan besi aja kayak metal G, kayak spon, itu udah jaminan dapat ikan di sana. Gede-gede ikannya di sana. Pengalaman mancing yang ya bisa dibilang bisa bikin orang pasti kecanduan kalau ke sana. Pengalamannya di Lampung nih sobat. Dan pengalaman yang nggak enak itu di mana Bang Ipul? Namanya mancing itu, sing namanya hobi itu kesenangan. Kesenangan itu pasti juga ada resikonya. Kayak saya basicnya seringnya ngapung. Cuma karena ini mungkin baratan aja saya lagi nggak ngapung ya. Pengalaman terburuk saat naik kapal, saya pernah kena badai, pernah. Akhir 2 bulan kemarin kapal saya pernah kecelakaan, nabrak, sampai itu yang ditabrak kapalnya tenggelam. Tapi alhamdulillah itu penumpangnya selamat semua. Banyak pokoknya pengalaman di laut itu banyak. Nah, namanya mancing ya memang harus siap resikonya. Penting hati-hati aja. Senang-senang boleh, cuma tetap prinsipnya kita mesti hati-hati aja. Kita harus hati-hati sobat. Mungkin ada tips nih Bang Ipul kan sering ngapung nih, agar yang pemula-pemula atau belum sering ngapung itu tipsnya gimana Bang Ipul biar nggak mabuk laut, atau gimana happy, gimana Bang Ipul? Awal terjun ngapung
Saya juga mabok, seperti kalian semua saya juga mabok. Cuma dari pengalaman ngapung, saya nanya ke sana ke sini. Kuncinya sebenarnya simpel. Ngapung itu satu, nggak boleh perut kosong. Itu aja. Satu laut itu kan kita goyang-goyang. Dengan goyang-goyang otomatis perut kita itu kan keroncongan. Nah itu efek mual itu pertama dari situ. Dengan mual, ya udah mau pasti mabuk itu kayak gitu. Kuncinya sepenting sebelum berangkat perut kenyang. Ada yang bilang minum air asin, itu kelapa hijau. Kalau udah di laut, kalau udah mabuk ya mabuk aja. Itu udah susah obatnya. Ya mau nggak mau mesti tidur. Kuncinya perut kenyang. Kedua, minum obat anti mabuk. Obat anti mabuk saran saya itu jangan antimo ya. Itu antimo itu obat tidur itu. Mendingan kita melenceng sedikit, minum Dramamin. Kata orang itu Dramamin sih obat mual orang hamil. Cuma itu emang rata-rata efektif. Cuma sekarang sih saya udah nggak pernah minum itu lagi. Itu buat kalian aja yang mau coba-coba istilahnya pengen ngapung, pengangkut mabuk. 1 jam sebelum jalan perut kenyang, kalian coba minum Dramamin aja. Kalian boleh coba itu. Tipsnya dari Bang Ipul yang Engler Banyuasin. Salah fatal orang yang pada mau ngapung itu saking girangnya dia mau ngapung. Ngapung rata-rata di Jakarta jalan jam 3 pagi, kadang habis subuh. Itu mereka saking girangnya mereka nggak tidur. Nah itu sebenarnya fatal itu. Nah, dengan kurang tidur itu salah satu faktor nanti bisa mabuk di laut itu kurang tidur, itu kurang istirahat. Makanya kalau saya jalan jam 3 ya udah saya tidur aja. Mereka yang kadang sementing tidur, istirahat cukup, perut kenyang, insya Allah nggak bakal mabuk. Sama sobat, gue pertama kali ngapung gue begadang. Kan bener, alhasil ya mungkin sekali 2 kali emang ngerasa mabuk ya. Pas ya pengen ngapung nih. Wah pas udah senang aja dia pengen ngapung, mau jalan ntar jam 3, mau tidur takut nih. Nah itu efek-efek mabuk itu sebenarnya salah satunya dari situ. Ya diusahain sebelum ngapung kita istirahat yang cukup, fisik yang bagus, insya Allah enggak. Bang Ipul pengalaman kan udah lama nih Bang Ipul. Bang Ipul selama ini punya tackle apa aja nih Bang Ipul, mulai dari reel nih. Nih kita lihat nih reelnya banyak banget nih. Kegunaannya apa aja nih Bang Ipul? Reel itu sebenarnya kita nggak harus banyak, cuma karena saya basicnya kadang suka mancing di pinggiran, mancing ya di tengah laut kedalaman di kisaran 15 sampai 25 meter, kadang saya mancing di kedalaman 100 sampai 300 meter. Tackle kita harus menyesuaikan. Kalau kalian basicnya mancing di pinggiran ya udah 1-2 biji udah cukup. Nek kalau saya sih sebenarnya menyesuaikan aja. Jadi kalau misalnya kayak casting saya senang ultralight ya, saya mesti punya piranti ultralight kayak reel ukuran 500 sampai ukuran 1000 saya punya. Untuk kedalaman laut kayak Kepulauan Seribu itu kan kedalaman 15 sampai 25 meter, itu reel 1000 sampai maksimal 3000 udah cukup. Cuma kalau untuk laut dalam misal ke kedalaman di atas 100 ya mau nggak mau saya harus punya reel 4000 sampai 6000. Nah, gitu. menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi kan kalau reel gede kita mesti, kalau laut dalaman kita mesti butuh tali panjang ya mau nggak mau kita harus punya reel gede kayak gitu. Jadi namanya hobi ya, jangan sayang-sayang, tapi lihat dulu, jangan terlalu over buat kita hobinya. Kita pelan-pelan aja untuk nabung, intinya nabung, dan banyakin kita pengalaman kita. Kira-kira nih reel yang pertama Bang Ipul beli yang mana nih Bang Ipul, ada nggak? Reel yang pertama saya beli itu dulu saya ngapung di laut dalam, itu banyak reel, cuma sebagian mungkin udah dikasih sama teman-teman. Untuk laut dalam saya dulu pertama awal-awal pakai itu Ryobi, cuma kesininya bagi saya kurang rekomen bagi saya mah. Ya Ryobi dulu ya, mungkin kalau sekarang udah beda sih. Sekarang saya lebih nyaman pakai Shimano, pakai Daiwa. Rata-rata kita fight ikan gede. Reel ini mendukung ini. Ya bukan masalah mahalnya, cuma dengan reel sepadan itu kalau kita fight ikan gede itu jadi nyaman aja. Jadi walaupun kita ikan gede kita gulung itu ya nyaman-nyaman aja. Saya pernah coba reel murah kayak gitu ya, giliran kena ikan gede udah kita nggak bisa gulung kayak gitu. Jadi berasa berat banget. Nah, bedanya di situ aja sih. Rod juga ngaruh ya? Rod sebenarnya sama aja sih rod itu, cuma kan sekarang sih namanya rod kan banyak macamnya, dari istilah kayak ultralight, curan empang, leg jigging, macam-macam sih rod itu. Jadi kita menyesuaikan aja rod itu. Kalau misal curan ultralight buat ngapung ya sebenarnya nggak cocok, cuma kadang mereka cari sensasi gitu aja.
ya sebenarnya nggak cocok. Semua itu ada kegunaannya tersendiri. Guys, kita harus sadar untuk menentukan tackle apa yang kita pakai untuk di spot mana. Tadi Bang Ipul ngomong-ngomong ikan besar nih. Kita mau tahu nih, ikan paling besar yang Bang Ipul dapat berapa kilo dan ikan jenis apa? Saya dapat ikan besar itu rata-rata di spot SMR, South Moon Reef ya, di Lampung. Itu ikan itu bisa dibilang nggak ada ikan kecil. Untuk tongkolnya aja rata-rata di atas 3 kilo ke atas. Saya pernah narik tongkol ukuran 7 kilo. Di sana saya pernah dapat doktut ukuran 27 kilo saya pernah. Saya pernah narik GT di sana ukuran 33 kilo pernah. Saya pernah narik ikan tenggiri di atas 17 kilo saya pernah. Itu Guys, Bang Ipul sudah banyak pengalamannya dan ikan-ikan gede. Nah, hal yang lucu nih Bang Ipul, ada nggak nih yang ketika narik ikan-ikan gede itu? Hal yang lucunya Bang Ipul? Pak, saya pernah, saya joran saya taruh. Saat itu posisi saya mancing di daerah Kerawang ya, kita mancing tenggiri. Itu saya joran saya taruh, saya lagi makan, tahu-tahu udah melengkung tajam aja. Posisi saya lagi makan, saya buru-buru saya tarik itu. Saya tarik, tahu-tahu udah dia nggak mau ngerem itu, set sampai line out itu udah pada ketawa semua itu, benang saya sampai habis itu. Udah melongo semua. Iya, benang sampai habis, padahal benang itu 200 meter itu. Sampai habis benangnya, line out. Harus diperhatiin juga tuh ketika umpan dilempar tuh guys. PE berapa nih Bang Ipul yang untuk disesuaikan dengan kedalaman atau spot atau jenis ikan nih Bang Ipul? Saya kalau main casting ya, kayak main-main di Muara Baru, saya demen pakai PE kayak yang sekarang saya pakai aja nih. Saya pakai Pilen 2 lap. Itu PE kecil banget ya, emang harganya sih lumayan sih ya, 200-an lah. Cuma dia emang satu kecil, kedua dia PE-nya itu halus. Terus saya suka pakai jabrik 04, 06. Saya pakai jabrik itu maksimal PE 08 itu untuk casting. Untuk laut Kepulauan Seribu kayak kita ngapung di Damar, di Pulau Air, di Tala, itu saya pakai PE paling PE 1. Untuk laut dalam saya PE 2,5. PE 2,5 itu saya pakai Samson X12, PE 22,5. Tuh guys, jangan sembarangan kita main jalan-jalan aja tapi kita nggak tahu tackle-nya nih guys. Bagi yang belum tahu, Bang Ipul ada channelnya Angler Banyuasin. Ya, beliau juga kan termasuk motivator saya sekaligus senior saya yang ngajarin saya dalam dunia memancing. Kira-kira nih Bang Ipul, semua tackle-nya ini udah terkumpul berapa nih Bang Ipul dari pertama? Bisa dibilang nggak kehitung tackle saya itu nggak kehitung. Cuma sebagian ya mungkin ada dipinjam sama teman-teman kayak gitu kan. Jadi saya nggak pernah ngitung tackle saya. Saya kadang suka, saya mau mancing di sini, tackle saya nggak ada, ya mau nggak mau saya mesti beli, kayak gitu aja. Ini kalau urusan tackle bisa dibilang udah ya nggak kehitung kalau tackle saya. Trip paling enak selain di SMR di mana lagi Bang Ipul? Kalau di Jakarta dan sekitarnya ya demen ke arah Kerawang. Daerah Kerawang itu airnya masih bagus, ikannya juga lumayan gede-gede. Cuma di sana itu kita basicnya ngoncer, kita mancing tenggiri di sana. Di sana itu tenggirinya masih banyak, gede-gede. Terus satu juga murah ya, mancing di sana itu kita sewa kapal, ya termurah itu 1,6. Kita antara nanti kita umpan nyari. Nah, itu masih banyak ikan di daerah Kerawang itu. Kalau beruntung kita bisa dapat GT di sana. Oh ya, untuk masalah tackle, ya kita sebenarnya menyesuaikan budget aja teman-teman. Kita nggak usah harus maksain. Sebenarnya 1-2 tackle itu udah cukup. Istilahnya kalau saya pribadi ya, nih saya itu menyesuaikan. Sebenarnya tackle sih dipakai di mana aja, itu nggak masalah. Jadi kalian nggak harus saya harus punya tackle ini, nggak usah dipaksain ya. Yang ada aja dulu dipakai gitu aja. Yang penting hobi tersalurkan. Jenis ikan apa nih Bang Ipul yang paling Bang Ipul bener-bener inget sampai sekarang? Pengalaman narik ikan berkesan itu saya narik doktut. Tarikannya emang gila banget itu ikan. Saya fight hampir setengah jam itu saya fight sama ikan itu. Ini sampai saat ini saya masih pengen aja ke sana, cuma karena berhubung ini setahun ini Covid jadi saya nggak ke sana. Biasanya saya biasanya sih saya dapat jatah di sana setahun 2 kali. Tahun ini karena ada Covid jadi saya nggak trip ke sana. Tuh ternyata ikannya. Untuk lebih pengen tahu, kalian tinggal tonton aja channelnya Angler Banyuasin, kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dan kalian share. Semoga
wawancara saya hari ini bermanfaat untuk semua. Pesan ya buat teman-teman kalian konten kreator semua ya di Jakarta maupun ya di mana aja di Indonesia tuh. Jadi kita fokus bikin konten itu satu, jangan kita punya tujuan nyari uang di situ. Jadi kita itu anggap aja itu hobi kita dokumentasikan, simpen file kita di YouTube. Jangan punya harapan lebih jadi konten kreator itu untuk mencari uang di situ. Boleh-boleh aja kita berharap dari situ. Jangan berharap lebih jadi konten kreator mancing untuk mencari duit. Itu saran saya aja. Kalau sampean khususnya bikin channel atau bikin konten kreator mancing untuk nyari duit, ya kan mungkin view dikit atau subscriber dikit, dampaknya kena kalian sendiri. Kalian pasti males saya bikin video yang nonton nggak ada, subscribernya nggak nambah. Jadi saya bikin konten ini sebenarnya buat file saya aja. Setelah istilahnya saya tua, jadi file itu masih ada. Anak cucu saya bisa nonton, wah itu mbah saya, itu bapak saya. Artinya di situ aja. Saya nggak terlalu mengejar duit di situ. Ya syukur-syukur lihat Hendra Angler, kayak kita lihat Gondrong Labanan, ya mereka dapat rezeki dari situ. Ya itu memang rezeki mereka. Cuma bagi kalian semua para pemula yang bikin konten-konten baru, kalau hobi kalian mancing, ya udah fokus aja mancing. Terus kita dokumentasikan, kita simpen di YouTube, gitu aja. Tips dari Bang Ipul, semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita dapat. Pun ada sebagian yang mengharapkan uang dari hasil YouTube, tapi ada juga yang benar hobi dan ingin dokumentasikan semuanya. Lanjutan video saya tentang saya belajar casting, belajar segala teknik sama beliau. Akhir saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.